Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Siluman Monyet Gunung Kawi. Yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa keputusan bisa membawa seseorang ke jalan yang begitu gelap. Nama saya Joko Susanto, seorang pria berusia 45 tahun yang tinggal di pinggiran kota Yogyakarta. Dulunya saya adalah seorang pengusaha furnitur yang cukup sukses, dengan showroom besar di pusat kota dan puluhan karyawan. Namun semua berubah ketika pandemi melanda. "Pak, orderan bulan ini dibatalkan lagi," ucap Bambang, kepala produksi yang sudah bekerja dengan saya selama belasan tahun. Matanya memancarkan kekhawatiran yang dalam. Saya hanya bisa menghela nafas panjang sambil memandangi tumpukan berkas di meja kerja. "Yang keberapa ini, Bang?" "Ketiga bulan ini, Pak. Total kerugiannya sudah hampir 500 juta. Angka itu menghantam saya seperti palu godam. 500 juta rupiah. Ditambah hutang bank yang sudah menumpuk, biaya operasional yang tak kunjung berkurang, dan tagihan sekolah anak-anak yang semakin mendesak. Rasanya seperti tercekik. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, saya duduk termenung di beranda rumah. Rumah yang dulu terasa begitu hangat, kini seperti penjara yang mencekam. Suara jangkrik dan burung hantu dari hutan kecil di belakang rumah menambah kesunyian yang menekan. "Mas, belum tidur?" tanya Siti, istri saya yang setia, sambil membawakan secangkir kopi hitam. "Belum bisa tidur. Pikiran masih kacau," jawab saya pelan. Siti duduk di sebelah saya. Tangannya yang hangat menggenggam tangan saya yang dingin. "Kita pasti bisa lewati ini, Mas. Allah tidak akan membiarkan cobaan ini melebihi kemampuan hambanya." Saya tersenyum getir. Iman saya mulai goyah. Sudah berbagai cara saya tempuh. Mengajukan pinjaman ke bank, menjual aset, bahkan mencoba bisnis online. Tapi semuanya sia-sia. Hutang malah semakin menumpuk. Hingga suatu hari, Pak Rahman, tetangga sebelah yang dikenal sebagai dukun di daerah kami, mampir ke rumah. Dia datang tepat saat saya sedang duduk melamun di teras, seperti biasa. "Saya lihat sampean sedang kesusahan, Pak Joko," ujarnya dengan suara berat yang khas. Biasa, Pak. Musim susah," jawab saya sekenanya. Pak Rahman menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ada jalan keluarnya sebetulnya. Tapi apa, Pak?" Saya mulai tertarik. "Sampean pernah dengar soal pesugihan siluman monyet?" Jantung saya seperti berhenti berdetak sejenak. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Siapa yang tidak tahu cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya raya setelah melakukan ritual mistis dengan bantuan siluman monyet. Tapi selama ini saya menganggapnya hanya sebagai dongeng pengantar tidur. "Saya pernah dengar," jawab saya ragu. "Kalau sampean berniat, saya bisa bantu carikan jalannya. Tapi ingat, segala sesuatu ada resikonya." Pak Rahman bangkit dari kursinya. "Pikirkanlah dulu. Kalau sudah mantap, datang saja ke rumah saya." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Rahman terus terngiang di telinga. Sebagai orang yang dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat, saya tahu
bahwa cari pertolongan dari makhluk halus adalah dosa besar. Tapi saat itu, keputusasaan telah membutakan mata hati saya. 3 hari kemudian, tepat saat bulan purnama, saya mengetuk pintu rumah Pak Rahman. "Sudah siap dengan resikonya?" tanyanya begitu membuka pintu. Saya mengangguk pelan, meski dalam hati masih berkecamuk berbagai keraguan. "Kalau begitu, besok malam kita berangkat ke Gunung Kawi. Di sana ada seseorang yang bisa membantu sampean." Sedikit yang ku tahu, keputusan malam itu akan membawa saya ke dalam spiral kegelapan yang tak berujung. Malam itu, saya berbohong pada istri untuk pertama kalinya setelah 20 tahun pernikahan. "Mas, mau kemana malam-malam?" tanya Siti dengan wajah khawatir saat melihat saya bersiap-siap. "Ada urusan bisnis mendadak di Malang. Si supplier mau ketemu buat bahas rencana kerjasama baru," jawab saya sambil menghindari tatapan matanya. Bohong. Padahal saya akan pergi ke Gunung Kawi bersama Pak Rahman. "Hati-hati ya mas, jangan ngebut," pesannya sambil memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan. Tepat pukul 9 malam, mobil Pak Rahman berhenti di depan rumah. Saya segera masuk ke kursi penumpang, membawa tas ransel berisi perlengkapan yang diminta, kemenyan, bunga 7 rupa, dan uang kertas nominal 100.000 sebanyak 7 lembar. "Sudah siap Pak Joko?" tanya Pak Rahman sambil menyalakan mesin mobilnya. "Sudah Pak," jawab saya singkat, berusaha menyembunyikan kegugupan. Sepanjang perjalanan, Pak Rahman memberi berbagai wejangan. Katanya, ritual pesugihan siluman monyet ini tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dengan ketat. "Nanti, kalau sudah sampai di lokasi, sampean jangan sesekali menoleh ke belakang. Apapun yang sampean dengar, tetap fokus ke depan," jelasnya sambil tetap fokus menyetir. "Memangnya kenapa Pak?" "Bisa bahaya. Banyak yang gagal ritual karena tidak kuat mental. Ada yang sampai gila karena melihat wujud asli siluman monyetnya." Perut saya mendadak mual. Terbayang sosok monyet raksasa dengan mata merah dan taring panjang. Saya cepat-cepat menggelengkan kepala, mengusir bayangan mengerikan itu. 3 jam perjalanan terasa seperti selamanya. Akhirnya, mobil Pak Rahman berbelok ke sebuah jalan setapak yang gelap. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan, seperti tangan-tangan raksasa yang mencekram langit malam. "Kita parkir di sini," kata Pak Rahman sambil menghentikan mobilnya di bawah pohon beringin besar. "Sisanya jalan kaki." Udara malam di lereng Gunung Kawi terasa menusuk tulang. Saya mengikuti langkah Pak Rahman menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi cahaya bulan purnama. Suara jangkrik dan burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kami tiba di sebuah persimpangan. Di tengahnya ada batu besar yang ditubuhi lumut. Pak Rahman berhenti dan mulai membakar kemenyan. "Mohon izin yang mulia penunggu tempat ini. Kami datang dengan maksud baik," ucapnya sambil menebar bunga. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dedaunan bergesek menimbulkan suara seperti bisikan-bisikan. Bulu kuduk saya berdiri. "Ayo, Pak Joko, kita sudah ditunggu," kata Pak Rahman sambil melanjutkan perjalanan ke arah kiri. 5 menit kemudian, kami sampai di sebuah gua kecil. Di depannya ada altar batu yang ditata rapi. Di atas altar ada berbagai sesaji yang sudah mengering, sisa ritual sebelumnya.
Tunggu di sini, saya mau manggil Mbah Karso dulu. Pesan Pak Rahman sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sendirian di tempat asing itu, pikiran saya mulai bermain-main. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara tawa kekeh yang aneh, seperti suara monyet, tapi lebih berat dan menakutkan. Saya ingat pesan Pak Rahman untuk tidak menoleh ke belakang, tapi godaan untuk menengok sangat kuat. Suara itu semakin dekat. Keringat dingin mengucur deras di punggung saya. Tangan saya gemetar hebat. Tawa itu meledak tepat di belakang telinga saya. Refleks saya hendak menoleh tapi... "Jangan menoleh!" teriak sebuah suara serak yang mengagetkan. Seorang kakek tua dengan jubah hitam tiba-tiba muncul di hadapan saya. "Kamu hampir saja celaka, anak muda." Ternyata itu Mbah Karso, sang pawang siluman monyet yang terkenal di Gunung Kawi. Wajah penuh keriput dengan mata yang tajam menusuk. Jenggot putihnya yang panjang bergoyang tertiup angin malam. Maaf Mbah," ucap saya terbata-bata. Jadi kamu yang mau minta bantuan pada para leluhur?" tanyanya sambil mengamati saya dari atas ke bawah. Iya Mbah." "Kamu tahu resikonya?" Pak Rahman sudah menjelaskan sedikit. "Sedikit?" Mbah Karso tertawa keras. "Yang dijelaskan Pak Rahman itu belum ada seperempatnya. Pesugihan siluman monyet ini bukan mainan, anak muda. Sekali kamu masuk tidak ada jalan keluar." Saya menelan ludah. Saya siap dengan resikonya, Mbah." Mbah Karso tersenyum miring. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai ritualnya. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kamu menjerit atau lari. Bisa fatal akibatnya." Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan semua persyaratan ritual dari dalam tas. Mbah Karso mulai menata semuanya di atas altar sambil komat kamit membaca mantra dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Asap kemenyan mengepul tebal, angin bertiup semakin kencang, dan dari gelapan malam terdengar suara geraman yang membuat darah saya membeku. Asap kemenyan semakin tebal, membentuk sosok-sosok aneh yang menari-nari di udara. Mbah Karso masih terus membaca mantra dengan suara yang semakin keras. Tiba-tiba, semua suara lain menghilang. Tidak ada lagi suara jangkrik, burung hantu, atau gemberisik daun. Kesunyian yang tidak wajar. "Wahai penguasa Gunung Kawi, Raja para siluman, terimalah persembahan kami." Mbah Karso mengangkat kedua tangannya. "Seorang anak manusia datang memohon pertolonganmu." Prak. Sebuah ranting besar jatuh tepat di belakang saya. Jantung saya hampir copot, tapi saya berusaha untuk tidak berteriak atau menoleh. "Bagus," bisik Mbah Karso. "Sekarang letakkan uangnya di altar." Dengan tangan gemetar, saya meletakkan 7 lembar uang 100.000 di atas altar batu. Mbah Karso memercikan air bunga ke uang tersebut sambil terus komat kamit. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari berbagai arah. Seperti ada puluhan, tidak, ratusan monyet yang mengepung kami. Tawa mereka semakin keras dan mengerikan. "Diam!" teriak Mbah Karso tiba-tiba. Semua suara langsung berhenti. "Yang mulia sudah datang." Udara mendadak terasa sangat dingin. Asap kemenyan berputar-putar membentuk sosok tinggi besar di hadapan kami. Meski tidak berani menatap langsung, dari sudut mata saya bisa melihat sepasang mata merah menyala. "Anak manusia," sebuah suara berat berbicara langsung di dalam kepala saya. "Kau datang mencari kekayaan?" Iya yang mulia,"
Jawab saya terbata-bata. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Tapi tentu saja ada syaratnya. Saya siap memenuhi syaratnya, Yang Mulia. Terdengar tawa menggelegar yang membuat tanah bergetar. Kau bahkan belum tahu apa syaratnya, anak manusia yang serakah. Saya menelan ludah. Apapun syaratnya, Yang Mulia. Baiklah, dengarkan baik-baik. Kau akan mendapatkan kekayaan berlimpah, tapi sebagai gantinya, setiap bulan purnama, kau harus memberikan tumbal. Tumbal? Ya, nyawa untuk nyawa, darah untuk darah. Sosok itu mendekat, bau busuk menyengat hidung saya. Dan tumbal pertamamu harus orang yang paling kau sayangi. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Orang yang paling saya sayangi. Berarti tidak perlu bingung. Kau tahu siapa yang harus kau korbankan. Bayangan wajah Siti, istri saya, melintas di kepala. Tidak mungkin. Bagaimana? Masih mau melanjutkan? Tanya sosok itu dengan nada mengejek. Saya terdiam lama. Pikiran saya berkecamuk. Di satu sisi, saya tidak mungkin mengorbankan Siti. Tapi di sisi lain, hutang yang menumpuk, tagihan yang mendesak, masa depan anak-anak. Waktu tinggal 10 detik untuk memutuskan, kata suara itu. Setelah itu, kesempatan ini tidak akan datang lagi. 10, 9, keringat dingin mengucur deras. 8, 7, tangan saya gemetar hebat. 6, 5, maafkan aku, Siti. 4, 3, saya setuju, teriak saya tiba-tiba. Tawa menggelegar memenuhi udara malam. Keputusan yang bagus, anak manusia. Sekarang, minumlah ini. Sebuah mangkok batu tua muncul di hadapan saya. Isinya cairan merah pekat yang masih mengepul. Baunya seperti campuran antara darah dan kemenyan. Sekali kau meminumnya, perjanjian kita resmi, kata suara itu. Tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar saya mengangkat mangkok itu. Cairan di dalamnya bergerak-gerak seperti hidup. Saya memejamkan mata dan meneguknya dalam sekali tenggak. Rasanya seperti terbakar. Seluruh tubuh saya serasa dijilati api. Saya jatuh berlutut, megap-megap mencari udara. Pandangan saya berkunang-kunang. Dengan ini, kau resmi menjadi bagian dari kami. Suara itu tertawa puas. Ingat janjimu, bulan purnama berikutnya, bawa tumbalmu ke sini. Jangan coba-coba mengingkari janji, atau kau akan tahu akibatnya. Sosok itu menghilang bersama asap kemenyan. Suara-suara monyet yang tadi memenuhi hutan juga lenyap. Saya masih tergeletak lemas di tanah, mencoba mengatur nafas. Sudah selesai, kata Mbah Karso. Mulai besok, rezekimu akan mengalir deras. Tapi ingat pesanku, jangan sampai telat memberikan tumbal. Akibatnya akan sangat mengerikan. Saya mengangguk lemah dalam hati. Saya sudah membuat keputusan yang akan saya sesali seumur hidup. Pak Rahman membantu saya berdiri dan menuntun saya kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, saya hanya diam. Pikiran saya dipenuhi bayangan Siti
dan apa yang harus saya lakukan bulan depan. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Siti masih terjaga, menunggu di teras dengan wajah cemas. "Mas, kok lama banget?" Dia berlari memeluk saya. "Aku khawatir banget. Handphone Mas nggak bisa dihubungi." Saya membalas pelukan erat. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Maafkan aku, istriku." Perubahan itu terjadi begitu cepat. Pagi setelah ritual, saat saya membuka email, ada pesan dari seorang pengusaha Singapura yang tertarik mengimpor furnitur dari perusahaan saya dalam jumlah besar. Nilai kontraknya hampir 10 miliar rupiah. Mas, Bambang menelepon dengan suara gemetar. "Ada keajaiban, Pak. Bank yang kemarin menolak pengajuan kredit kita tiba-tiba menghubungi. Katanya pengajuan kita disetujui, bahkan dengan bunga yang lebih rendah." Belum selesai berbicara dengan Bambang, ada telepon dari broker properti. Gedung showroom yang sudah lama saya incar mendadak turun harga drastis karena pemiliknya butuh dana cepat. Uang mengalir deras seperti air bah. Dalam waktu sebulan, semua hutang lunas. Bisnis berkembang pesat. Saya bahkan bisa membuka 2 cabang baru. "Alhamdulillah ya Mas," kata Siti suatu malam sambil menyiapkan makan malam. "Allah memang maha mendengar doa hambanya." Kata-kata itu menusuk hati saya. Siti tidak tahu bahwa kemakmuran ini datang dari perjanjian dengan iblis. Dan yang lebih mengerikan, dia tidak tahu bahwa waktunya tinggal 2 minggu lagi sebelum bulan purnama. Malam itu saya bermimpi buruk. Dalam mimpi, saya melihat Siti berdiri di altar batu, tempat ritual dulu. Dia menangis memanggil-manggil nama saya. Tapi saya tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat saat sosok bermata merah itu mencengkeram lehernya. Dan tidak, saya terbangun dengan tubuh bermandi keringat. "Mas, kenapa? Mimpi buruk?" Siti mengusap punggung saya dengan lembut. Saya tidak bisa menjawab, hanya memeluknya erat-erat. Hari-hari berikutnya, saya mulai kehilangan nafsu makan. Tidur pun tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang hanya wajah sedih Siti dan tawa mengerikan siluman monyet itu. "Pak Joko kelihatan pucat," kata Bambang saat meeting. "Sakit, Pak." Saya menggeleng lemah. "Cuma kurang tidur, Bang." 7 hari sebelum bulan purnama, saya mulai mencari alternatif. Saya datangi berbagai dukun dan kiai, tapi tidak ada yang bisa membantu. Malah ada yang langsung mengusir begitu tahu soal perjanjian saya dengan siluman monyet. "Gila kamu, Jo," bentak Gindalang, dukun senior yang terkenal di Jogja. "Pesugihan siluman monyet itu yang paling berbahaya. Nggak ada yang bisa batalin perjanjiannya." 5 hari sebelum bulan purnama, saya mulai mendengar suara-suara tawa kekeh yang dulu saya dengar di Gunung Kawi. Sekarang terdengar di mana-mana, di kantor, di mobil, bahkan di kamar mandi. "Jangan lupa janjimu." 3 hari sebelum bulan purnama, saya mencoba bunuh diri dengan menegak sebotol racun tikus. Tapi bukannya mati, saya malah muntah-muntah hebat selama berjam-jam. "Kau tidak bisa lari, anak manusia," bisik suara dalam kepala saya. "Kau milik kami sekarang." 2 hari sebelum bulan purnama, saya mulai menyusun rencana. Siti harus disingkirkan. Tidak ada cara lain. Saya siapkan segelas susu dengan obat tidur dosis tinggi. Rencananya, setelah dia tidak sadarkan diri, saya akan membawanya ke Gunung Kawi. Tapi malam itu, saat Siti sedang menyiapkan makan malam, dia tiba-tiba berkata sesuatu yang mengubah segalanya.
"Mas, aku mau kasih kabar gembira," katanya dengan wajah berseri-seri. "Aku hamil, sudah 2 bulan." Gelas berisi susu yang sudah saya campuri obat tidur jatuh dari tangan saya, pecah berkeping-keping di lantai. "Ya Allah, Mas, hati-hati." Siti berlari mengambil sapu. "Nanti kakinya kena pecahan kaca." Air mata saya menetes. Tidak, saya tidak mungkin mengorbankan Siti. Apalagi sekarang ada nyawa tidak berdosa dalam kandungannya. Tapi kalau saya tidak memberikan tumbal, malam sebelum bulan purnama, saya tidak pulang ke rumah. Saya menginap di hotel, mematikan handphone, dan menghabiskan waktu dengan menulis surat-surat perpisahan untuk Siti, untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk karyawan. "Maafkan segala dosa dan kesalahan saya," tulis saya di akhir surat untuk Siti. "Semoga Allah menjaga kamu dan anak-anak, dan untuk bayi dalam kandunganmu. Maafkan ayah yang pengecut ini. Saya sudah memutuskan, saya sendiri yang akan menjadi tumbal. Mungkin dengan begitu, perjanjian ini bisa berakhir. Mungkin Siti dan anak-anak bisa selamat." Tepat tengah malam, saat menyetir ke Gunung Kawi, sendirian kali ini, bulan purnama bersinar terang, seolah menerangi jalan menuju kematian saya sendiri. Tapi ternyata takdir punya rencana lain yang jauh lebih mengerikan. Jalanan menuju Gunung Kawi malam itu terasa berbeda. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seolah bergerak-gerak, mencoba menggapai mobil saya dengan ranting-ranting mereka yang seperti cakar. Bulan purnama bersinar kemerahan, seperti mata siluman monyet yang menghantui mimpi-mimpi saya. Saat tiba di tempat parkir di bawah pohon beringin besar, jantung saya hampir berhenti berdetak. Ada mobil lain yang terparkir di sana, mobil yang sangat saya kenal. Ya Allah, tidak mungkin. Itu mobil Siti. Dengan panik saya berlari menyusuri jalan setapak menuju altar ritual. Ranting-ranting pohon menampar wajah saya, tapi saya tidak peduli. Yang ada di pikiran saya hanya satu, Siti tidak boleh sampai ke sana. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara tangisan, suara Siti. "Siti!" Saya berteriak sekuat tenaga, "Jangan ke sana!" Tapi terlambat. Saat saya tiba di altar, pemandangan mengerikan terpampang di mata saya. Siti berlutut di depan altar, tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar bermata merah, sang siluman monyet dalam wujud aslinya. Dan di sebelahnya, Pak Rahman. "Akhirnya datang juga kau, Joko," kata Pak Rahman dengan seringai mengerikan. Wajahnya tidak lagi seperti tetangga ramah yang saya kenal. Ada kilatan jahat di matanya. "Lepaskan dia!" teriak saya. "Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini." "Oh, dia justru punya hubungan dengan sangat erat." Pak Rahman tertawa. "Bahkan dia tumbal yang kau janjikan." "Tidak, aku yang akan jadi tumbal, bukan dia." Siluman monyet itu mendengus. "Kau pikir bisa mengubah perjanjian begitu saja, anak manusia?" Suaranya menggetarkan tanah. "Perjanjian darah tidak bisa diingkari." Tapi dia sedang hamil." Suara saya bergetar. "Kumohon." "Justru itu yang membuat dia semakin sempurna sebagai tumbal," kata Pak Rahman. "2 nyawa sekaligus." "Mas," Siti terisak. "Kenapa, Mas? Kenapa sampai seperti ini?" Hati saya hancur melihatnya. "Maafkan aku sih. Aku hilaf. Aku..." "Cukup basa-basinya," bentak siluman monyet. "Waktunya tumbal." "Tidak!" Saya berlari ke arah Siti, mencoba melindunginya. Tapi tubuh saya tidak bisa bergerak.
seperti ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang mencekram. Suara tawa mengerikan memenuhi udara. Puluhan, tidak, ratusan sosok monyet bermunculan dari kegelapan. Mata mereka menyala merah, taring mereka berkilat di bawah cahaya bulan. "Mas," Siti menatap saya untuk terakhir kalinya. Air matanya bercampur dengan darah yang mulai mengalir dari hidung dan telinganya. "Aku memaafkanmu." "Siti, jangan!" teriak saya tenggelam dalam paduan suara tawa mengerikan para siluman monyet. Tubuh Siti terangkat ke udara, melayang menuju altar. Pak Rahman mulai membaca mantra-mantra dengan suara yang semakin keras. Asap kemenyan berterbang tinggi, membentuk sosok-sosok mengerikan yang menari-nari. "Hentikan!" Tiba-tiba suara yang menggelegar dari arah hutan. Cahaya terang menyilaukan muncul, membuat para siluman monyet menjerit ketakutan. "Astagfirullah, Masya Allah!" Seorang pria tua bersorban putih berdiri di pinggir altar. Di tangannya tergenggam tasbih yang bercahaya. Saya mengenalnya, Kiai Hamid, ulama terkenal yang minggu lalu saya temui untuk meminta pertolongan. "Berlindunglah pada Allah, anakku," suaranya lantang. "Hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu. Jangan ikut campur orang tua," raung siluman monyet murka. "Mereka milik kami." Bismillahirrohmanirrohim. Kiai Hamid mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Cahaya dari tasbih semakin terang, membuat para siluman monyet mundur kesakitan. "Cepat baca syahadat," perintah Kiai Hamid. "Kalian berdua." Dengan suara bergetar, saya dan Siti mengucapkan kalimat syahadat. Air mata membanjiri wajah kami. "Tidak!" jerit siluman monyet murka. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya suci. Pak Rahman mencoba melarikan diri, tapi terlambat. Api putih melahap tubuhnya, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. "Kalian tidak akan bisa lari," teriak siluman monyet sebelum tubuhnya hancur menjadi debu. "Kutukan ini akan terus mengejar sampai 7 keturunan." Setelah cahaya meredup, tempat itu kembali sunyi. Hanya ada suara isak tangis Siti yang masih syok dengan apa yang terjadi. "Sudah selesai. Sudah selesai," kata Kiai Hamid lembut. Tapi apa Pak Kiai?" tanya saya sambil memeluk Siti erat-erat. "Kutukan itu memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya." Kiai Hamid menghela nafas berat. "Kalian harus siap dengan konsekuensinya." Kiai Hamid membawa kami ke pesantrennya. Malam itu, Siti masih trauma, tidak bisa berhenti menangis. Saya sendiri masih gemetar mengingat kejadian mengerikan yang baru saja kami alami. "Minumlah," kata Kiai Hamid sambil menyodorkan 2 gelas air putih yang sudah dibacakan doa. "Ini akan membantu menenangkan kalian." Setelah beberapa saat, Siti mulai tenang. Kiai Hamid kemudian menjelaskan situasi yang harus kami hadapi. "Pesugihan siluman monyet adalah salah satu ritual paling berbahaya," jelasnya. "Sekali terikat, kutukannya akan terus ada sampai 7 turunan." "Maksudnya bagaimana, Kiai?" tanya saya dengan suara serak. "Kekayaan yang kalian dapatkan akan tetap ada, tapi ada harganya." Kiai Hamid menghela nafas panjang. "Setiap anak yang lahir dalam 7 keturunan kalian akan mengalami gangguan." "Gangguan apa Pak Kiai?" Siti bertanya sambil mengusap perutnya yang mulai membesar. "Mereka akan bisa melihat dan mendengar hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa, terutama para siluman monyet itu." Perut saya mual mendengarnya. "Apa tidak ada cara untuk menghentikannya, Kiai?"
Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir dampaknya. Kalian harus rajin beribadah, bersedekah, dan membaca Al-Quran, terutama ayat kursi dan surat Al-Falaq. 3 bulan kemudian, bisnis saya tetap berjalan lancar, bahkan semakin berkembang. Tapi kali ini saya tidak lagi bermegah-megahan. Sebagian besar keuntungan saya gunakan untuk amal dan sedekah. Siti melahirkan bayi perempuan yang cantik. Kami memberinya nama Zahra. Tapi kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Sejak usia 3 tahun, Zahra mulai bertingkah aneh. "Papa, monyet-monyet itu datang lagi," katanya suatu malam sambil menangis ketakutan. "Mereka ketawa-tawa di jendela." Hal yang sama terjadi pada anak kedua kami, Ahmad. Dia sering terbangun tengah malam, menjerit-jerit karena mimpi buruk tentang monyet-monyet bermata merah. Kami mencoba berbagai cara, dari terapi psikologi sampai ruqyah, tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Anak-anak kami harus belajar hidup dengan kemampuan mereka yang tidak diinginkan ini. Tahun-tahun berlalu, Zahra dan Ahmad tumbuh menjadi anak-anak yang tegar. Meski harus terus berjuang dengan gangguan yang mereka alami, kami mengajari mereka untuk selalu dekat dengan Allah. Karena hanya itu, pertahanan terkuat menghadapi teror para siluman. Saat Zahra menikah dan melahirkan anak pertamanya, kutukan itu berlanjut. Cucuku juga mengalami hal yang sama. Begitu juga anak-anak dari keponakan kami. Semua keturunan yang memiliki hubungan darah dengan saya terkena dampaknya. Sekarang, di usia senja, saya menulis kisah ini sebagai pengingat dan peringatan. Harta yang didapat dengan cara haram tidak akan membawa berkah, justru bisa mendatangkan musibah yang berlanjut sampai anak cucu. Setiap malam bulan purnama, saya masih bisa mendengar samar-samar suara tawa itu. Tawa yang akan terus menghantui keluarga kami sampai 7 keturunan. Saya telah membayar mahal untuk keserakahan sesat. Bukan hanya dengan penderitaan pribadi, tapi juga dengan masa depan anak cucu saya. Dengan siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Tetaplah di jalan yang lurus, sekarat apapun rasanya. Karena begitu kau melangkah ke jalan kegelapan, tidak hanya dirimu yang akan menanggung akibatnya, tapi juga orang-orang yang kau sayangi. Dan kepada anak cucuku yang mendengar ini, maafkan kakekmu yang khilaf ini. Semoga kalian bisa lebih tegar dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Sekian, saya Pandu Amerta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.